Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa makalah dokumentasi rencana bisnis Senturi Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Prasetya, NIM 1905 1214 056. Oke, dan saya Mulia Harta Negara dengan NIM 1905 4099. Oke Mas Mulia, kita next. Yang pertama, latar belakang. Berawal dari terbatasnya jasa layanan dan toko yang menjual peralatan komputer di Jombang, ketersediaan layanan seperti itu bisa dijangkau di kota Kediri atau Mojokerto. Ada satu atau dua layanan serupa, namun dengan harga yang ditawarkan terlalu mahal. Begitu juga dengan layanan servis atau perbaikan komputer yang setiap pelanggan yang datang langsung dialihkan menuju tempat yang berbeda. Sehingga layanan servis atau perbaikan dari toko komputer hanya menjadi penyalur dan diarahkan menuju toko komputer yang lebih besar maupun ahli yang bukan menjadi bagian dari bisnis tersebut. Kemudian dari itu sendiri, ketersediaan barang dicari di penyedia layanan juga sangat terbatas dan terkesan menjual ala kadarnya dan memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Maka kami menciptakan bisnis pembaru sekaligus menjadikannya sebagai gurita bisnis di kota Jombang. Sebab kami menemukan fakta bahwa toko komputer yang nantinya akan menjadi saingan kami tersebut membeli barangnya bukan dari supplier langsung, melainkan dari mana tadi? Melainkan dari tangan pertama atau menjadi pihak kedua, di mana hal itu mempengaruhi harga yang dijual. Bisa dikatakan juga jika hanya ada toko tersebut, maka yang terjadi adalah pasar monopoli, sebab menjadi satu-satunya toko dengan layanan yang sama. Jadi inti dari latar belakang di sini adalah banyaknya toko komputer yang kurang profesional, lalu menjual barangnya dengan kualitas kurang bagus dan dengan harga yang kurang terjangkau. Maka itu kami menggagas usaha Senturi Komputer ini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengawali bisnis Senturi Komputer dengan lancar. Masalah yang kedua, kendala apa saja yang akan dilalui dari usaha Senturi Komputer. Dan yang ketiga, apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Senturi Komputer. Dan di sini ada batasan bisnis. Yang pertama, kami membatasi layanan kami seputar perangkat komputer dan laptop serta jaringan. Yang kedua, kami membatasi layanan kami untuk tidak lari ke ranah ponsel karena akan berbelok jauh dari orientasi bisnis yang kami jalankan. Dan yang ketiga, kami melayani seluruh transaksi yang berhubungan dengan komputer atau laptop dan barang terkait selama masih dalam batas wajar. Lanjut Mas. Oke, Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh saudara Mulia, silakan. untuk bab 2 yaitu ada 3 pustaka. Jadi untuk 3 pustaka ada visi-visi. Visinya pertama adalah kami menciptakan bisnis atau usaha dengan sistem gurita, ini menyebarkan di sektor-sektor yang kami tuju di kota Jombang dan akan terus mengembangkan bisnis, mewujudkan Jombang sebagai kota dengan layanan komputer yang memadai dengan harga terjangkau, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat untuk membantu perekonomian bersama, menjadi toko retail komputer terbuka dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu untuk visinya yaitu membuka bisnis dalam ranah komputer dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau, menyaingi usaha yang dengan bidang yang sama dengan harga yang lebih murah. Lalu ada mempermudah pelanggan untuk mendapatkan peralatan komputer dan suku cadangnya, memberikan informasi dan konsultasi kepada pelanggan tentang kebutuhan peralatan komputer dan suku cadangnya. Lalu yang terakhir adalah membantu pelanggan dalam mengatasi kerusakan peralatan teknologi informasi dengan menyediakan jasa perbaikan. Lalu ini untuk teori SWOT. SWOT adalah singkatan penjelasan dari dapat menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tertentu dengan merupakan faktor strategis untuk sebuah perusahaan tertentu. Analisis SWOT ini tidak hanya menghasilkan identifikasi khas sebuah kompetensi atau kemampuan tertentu perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan cara unggul di mana mereka digunakan, tetapi juga dapat mengidentifikasi peluang bahwa perusahaan saat ini belum mampu mengambil keuntungan karena kurangnya sumber daya yang sesuai. Analisis SWOT ini digunakan untuk menentukan situasi yang dialami perusahaan ini saat ini dan menentukan arah strateginya yang dapat diambil perusahaan dengan menggunakan diagram analisis SWOT ini. Jadi ini adalah gambar dari diagram SWOT. Di SWOT ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, yaitu positif positif, lalu ada kuadran 2, yaitu positif negatif, untuk kuadran 3, yaitu negatif positif, dan kuadran 4 adalah negatif negatif. Oke, sekitar saja. Lalu ada analisis matriks pause. Matriks pause ini adalah alat berguna dalam menyusun faktor strategi organisasi. Matriks tersebut memaparkan dengan jelas bagaimana opportunity atau peluang dan threat atau ancaman eksternal yang dialami organisasi dapat disamakan dengan strength, kekuatan, dan weakness, yaitu kelemahan yang ada dimiliki organisasi. Dalam matriks tersebut dihasilkan 4 set pilihan strategi. Ini ada tabel matriks pause, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, sampai ada opportunity dan threat.
ada terakhir ada balance or support. Itu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, ketiga. Ketiganya adalah metodologi dan hasil penelitian. Yang pertama adalah tahap pertama, yang berdasarkan analisis lapangan serta melihat kinerja pesaing bisnis, maka kami merumuskan visi misi tersebut. Kami berfokus diri pada kepuasan pelanggan serta harga yang terjangkau. Dari visi misi kami itu, kami memfokuskan diri untuk mendapatkan kedekatan dengan serta kepercayaan dari pelanggan. Karena hal itu pula yang kami bangkitkan bisnis usaha kami. Kami melakukan hal itu dengan berbicara langsung pada setiap pelanggan, seperti mereka mencari barang dan bagaimana, dan keluhan apa yang mereka utarakan. Kemudian, kami memberikan spesifikasi barang yang mereka cari serta pelayanan servis yang berkemungkinan memberi solusi yang memadai. Pelanggan bisa memilih pelayanan yang ingin mereka terima sekaligus barang yang ingin mereka beli dengan spesifikasi serta penyesuaian kebutuhan yang telah kami lakukan. Kami berusaha maksimal mungkin agar pelanggan mendapatkan kepuasan dari pelayanan kami. Dengan begitu mereka akan kembali dan tidak mengarah pada pesaing bisnis lainnya. Di luar hal itu merupakan bentuk promosi karena kepercayaan pelanggan dan akan menyebar luas ke calon pelanggan lainnya. Gantian bos. Lalu ke tahap kedua. Melihat peluang utama yang terbatasnya penyediaan komputer dan laptop di Kota Jombang menjadi landasan paling penting dari bukanya usaha ini. Selain itu, fokus pada pelayanan yang baik dan mengutamakan kedekatan pada pelanggan menjadi poin penting dari berjalannya bisnis. Hal itu disebabkan oleh keadaan psikologis dari pelanggan yang menginginkan transaksi kondusif dan tidak kaku. Kondisi sosial orang Jombang yang menginginkan barang bagus dengan harga murah menjadi poin tersendiri bagi kemajuan bisnis. Hal itu tidak cocok dengan sistem monopoli yang salah di mana hal itu dilakukan oleh pesaing bisnis. Maka kemungkinan atau peluang untuk mengembangkan dan menjelaskan bisnis ini sangat besar. Satu mas. Tahap ketiga. Di sini kami ada matritos. Di sini ada peluang eksternal, ancaman eksternal, kekuatan internal dan kelemahan internal. Kita mulai dari kekuatan internal dulu. Layanan servis tanpa pihak luar, yang kedua menjadi tangan pertama, dan yang ketiga harga terjangkau. Lalu peluang eksternalnya, langkanya usaha atau bisnis komputer. Yang kedua mahalnya layanan komputer. Yang ketiga lamanya pengerjaan layanan. Yang keempat terbatasnya barang yang dijual. Lalu untuk trade, yang pertama harinya usaha baru di bidang yang sama, dan yang kedua rumah buruh dari masyarakat jika ada. Lalu untuk kelemahan internal atau weakness, yang pertama terlambatnya pengirim dari barang supplier. Yang kedua permasalahan baru dari komputer yang belum dikuasai. Lalu ada SO, memberikan layanan berkualitas dengan harga yang terjangkau, menyuplai banyak barang serta mempersiapkan waktu pengerjaan. Lalu ST, memberikan promo pada pelanggan dan menyediakan barang high-end dan enterprise. Lalu untuk WO, industri supplier dan mempelajari setiap kendala komputer yang baru. Sementara untuk WT, memberi potongan harga pada keterlambatan setiap barang. Lalu kami juga menggunakan pivot analysis. Yang pertama dari rivalry among existing competitor. Di Jombang sendiri seperti yang telah disebutkan dari awal, bahwa saing utama dan salah satunya dari bisnis ada. Dan salah satunya adalah bisnis yang telah berdiri pada bidang yang sama dengan kelemahan yang telah disebutkan pula, yakni minimnya barang dan harga yang relatif sulit terjangkau. Yang kedua, bargaining of buyer. Berkat analisis pertama, kemungkinan terbesar adalah konsumen dari pesaing bisa berpindah kepada bisnis kami. Hal itu dipengaruhi oleh sumber kekuatan dari bisnis pesaing ada dalam tim kami, dan kami memutus hubungan tersebut. Harga yang kami tawarkan dari pesaing bisnis jauh lebih rendah. Dengan lokasi yang lebih strategis, kami memaksimalkan bisnis dengan pelanggan tambahan yang berpindah dari pesaing kami. Ketiga, bargaining of supplier. Kami menggait beberapa supplier besar, terutama tempat supplier pesaing bisnis kami, di mana mereka menjadi tangan kedua dan kami memposisikan diri menjadi tangan pertama. Keempat, ada threat of new entrants. Kami tidak mempermasalahkan ancaman itu sebab kami percaya dengan menjadi tangan utama dari banyak supplier, kami bisa menguasai pasar dan memajukan bisnis kami. Kelima, ada threat of substitute product of service. Kami tidak menakutkan ancaman ini sebab jika dilihat secara keseluruhan, maka komputer dan laptop hanya bisa disaing oleh gadget atau ponsel pintar. Lalu di sini ada tahap keempat, scroll ke bawah mas. Kekuatan dan peluang SO kami memberikan pelayanan, harga terjangkau, serta kelengkapan barang yang tidak ada dalam pesaing bisnis. Kekurangan yang terdapat pada pesaing bisnis kami manfaatkan dan menjadikannya peluang serta berpotensi untuk mengambil pelanggannya. Kemudian daripada itu kami menjadikan kekuatan kami sebagai alasan keberhasilan bisnis kami. Kekuatan dan ancaman ST. Untuk menghadapi ancaman dengan kekuatan bisnis kami, maka kami berani memberikan promo baik dalam event atau bentuk cash burn ketika pendatang baru itu muncul guna menghambat sekaligus menutup peluang bisnis mereka. Kami mengadakan barang high-end dan enterprise untuk melawan ancaman tersebut. Kelemahan dan peluang atau WO. Inilah yang menjadi ancaman sebab peluang yang besar dengan kelemahan bisnis kami. Maka hal yang bisa dilakukan adalah mendesak supplier agar mengirimkan barang secara tepat waktu dan bahkan bisa lebih cepat dari estimasi waktu yang datang. Sedangkan untuk menguasai kendala baru adalah mempelajari setiap hal baru dari sistem serta komputer maupun laptop terbaru. Kemudian kami memberikan tantangan untuk pelanggan jika pada perangkatnya terdapat masalah baru dan tidak dapat terawasi oleh kami berani memberikan keistimewaan berupa garis biaya servis asal tidak mengalami spare part selama setahun. Lalu ada kelemahan ancaman WT, kami memberikan potongan harga pada keterlambatan barang dari estimasi waktu yang telah dijanjikan. Kemudian sama dengan cara sebelumnya, yakni kami memberikan promo berupa tantangan untuk penyakit laptop atau komputer bermasalah dan memberikan keistimewaan berupa garis servis selama 1 tahun penuh. Lalu tahap 5 akan dilanjutkan oleh saudara Mulia. Silakan. Pada tahap 5 pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kami selektif dalam pemberian tenaga kerja, di mana kriteria pertama adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang yang kami tuju. Kemudian yang terpenting adalah mereka bisa berinteraksi dengan pelanggan dan melakukan pendekatan emosional dan dapat mengontrol emosi mereka. Dengan tolak ukur adalah kepuasan pelanggan pada
pelayanan mereka. Perspektif proses internal bisnis. Pada perspektif proses bisnis internal ini, Century Computer memiliki sasaran strategi dalam hal inovasi, produk, serta menyediakan produk-produk yang potensial. Beberapa terobosan produk-produk baru yang potensial antara lain yaitu pertama, proses inovasi. Pada perspektif proses bisnis internal ini, Century Computer memiliki sasaran strategis dalam hal inovasi, produk, serta mengembangkan produk-produk yang potensial. Beberapa terobosan produk baru yang potensial antara lain yaitu komputer second. Kami menyediakan barang-barang second hand yang sudah kami uji sendiri kualitasnya, pertama part komputer dan komputer build up dengan harga yang lebih terjangkau namun masih memiliki kualitas yang baik untuk dipakai. Lalu ada panggilan pemasangan jaringan. Kami menerima pemerintahan panggilan apabila pelanggan membutuhkan setting dan pemasangan jaringan. Pada perspektif pelanggan, tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok yaitu core measurement group dan value proposition. Kelompok core measurement yaitu pangsa pasar. Untuk mengukur pangsa pasar dapat dilakukan apabila segmen pasar atau pelanggan sasaran sudah ditentukan. Pada bisnis kami, Century Computer sudah menyediakan barang yang sesuai dengan pasar di Jombang. Kebanyakan orang Jombang selalu ingin harga yang murah namun kualitas baik. Tidak peduli apapun mereknya, tapi kami mengikuti pasar dengan menyediakan barang yang diminati oleh pelanggan di Jombang. Lalu ada kemampuan meraih konsumen baru. Century Computer menawarkan harga yang ekonomis dan akan tetapi kualitas yang diberikan pun terjamin. Lalu ada kemampuan mempertahankan pelanggan. Century Computer memberikan garansi personal toko selama 1 minggu, ditambah lagi ada garansi distributor dalam jangka waktu 1-3 tahun. Lalu ada tingkat kepuasan konsumen. Dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen, Century Computer memberikan layanan dengan kinerja sepenuh hati dan juga selalu memberikan layanan tepat waktu. Lalu ada yang terakhir ada tingkat profitabilitas pelanggan. Yaitu ukuran profitabilitas pelanggan dapat mengungkapkan pelanggan sasaran tertentu yang tidak memberikan keuntungan. Hal ini terutama mungkin terjadi dengan pelanggan baru, di mana berbagai usaha akuisisi masih kurang dari margin yang dapat dari penjualan produk dan jasa pada pelanggan baru. Kalau ada kelompok customer value proposition, itu ada produk leadership, strategi yang dapat digunakan dengan memberikan produk berkualitas dan harga terjangkau yang selalu diandalkan dari Century Computer. Itu ada customer intimacy, yaitu Century Computer memberikan penawaran harga ekonomis mungkin dengan menawarkan pelanggan terbaik dan profesional di toko kami. Selain itu, toko kami menyediakan wifi gratis dan minum air gratis, serta kopi yang nyaman untuk menunggu, yaitu operational excellence. Strategi yang dapat dilakukan dengan memberikan kerja yang profesional dan berpengalaman di bidang komputer sehingga pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik dalam servis, pemasangan, dan pembelian barang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya dan Mulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, yuk.